Anak tuh butuh satu orang aja, entah itu gurunya, entah itu kayak orang terdekatnya gitu ya, untuk ngasih harapan gitu. Waktu kamu pertama kali mengajar, apa yang ternyata jauh lebih sulit dari ekspektasi? Dia datang ke aku bawa satu buku bekas gitu, terus aku bilang, ini dari siapa? Itu dari nenek, tapi buat aku belajar baca, soalnya ibu udah ajarin aku baca. Wah, aku nangis banget waktu itu. Anak yang nakal dapat predikat bandel, itu mereka sebenarnya butuh apa sih? Yang sih, kualitas interaksi anak sama orang tua itu justru akan jauh lebih menguntungkan anak dibanding misalnya kita ngelesin anak A, B, C, D. Kalau tidak ada perubahan besar dan nyata nih dalam 10-20 tahun ke depan, kira-kira kita akan melihat generasi seperti apa ya? Wah, ngeri banget ini. Satu kalimat bisa membuka pikiran, satu obrolan bisa menggerakkan perjalanan. Halo Piper, selamat bergabung kembali barengan sama saya JJ, The Voice Behind Pip Talk. Idealnya setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Tapi di balik itu banyak pertanyaan yang jarang dibahas. Apakah sistemnya sudah siap? Apakah orang tuanya sendiri siap? Dan sebenarnya anak-anak ini sedang dipersiapkan untuk apa sih? Hari ini kita akan ngobrol bersama teman ngobrol saya, seorang pendidik inspiratif, Galih Sulistianingrat. Selamat datang di Pip Talk. Hai, thank you for having me. Galih, untuk memulai, bisa sharing ke Pipers di rumah mungkin background pendidikan kamu? Ya, jadi S1-ku itu pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian aku lanjut S2 di University College London Institute of Education. Aku ngambil Educational Planning, Economics, International Development. Oke. Kemudian aku pulang berkarya di pendidikan dan memutuskan untuk jadi guru SD negeri waktu itu. Setelahnya karena banyak situasi di lapangan gitu ya menggerakkan aku, kayaknya ini butuh kerja barengan nih. Pemerintah doang kayaknya nggak cukup gitu ya. Jadi apa yang aku bisa lakukan, dan saat ini aku ngembangin aplikasi belajar matematika Smartick Indonesia. Oke, nanti kita akan bahas soal Yes. itu ya. Dengan fondasi pendidikan yang kuat, sebenarnya banyak opsi yang lebih aman atau lebih prestisius, tapi kamu pada saat itu memilih untuk menjadi guru SD negeri. Ya. Apa yang waktu itu kamu lihat yang mungkin banyak orang lewatkan? Itu sih, the idea of bilang kalau guru SD itu tidak prestigious mungkin ya. Kayak itu sesuatu yang menurut aku perlu kita lurusin bersama juga sih sebagai masyarakat. Karena kalau kita masih menempatkan profesi guru itu di ranking yang kesekian gitu, itu yang justru juga menyebabkan kenapa banyak anak muda memilih jurusan pendidikan tuh jadi jurusan buangan gitu loh. Kayak kalau dia nggak keterima di mana gitu, barulah ya udah guru tuh jadi last resort gitu ya, karena saking dianggap tidak prestigious. Dan sebenarnya tidak prestigious ini kan banyak faktor ya. Bisa jadi karena kita melihat kesejahteraan guru juga gitu kan. Terus juga apa yang dilakukan guru. Mungkin kita mengingat pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan misalnya ketika kita di sekolah, kita melihat guru kita mungkin kayak hanya berpihak sama anak-anak yang tertentu gitu yang ya. dekat. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi those kind of experiences accumulatednya jadi kayak kita melihat profesi guru tuh bukan jadi satu profesi yang mau lah kita capai gitu ya kalau kita udah besar. Tapi kalau waktu itu aku merasanya gini, pertama mungkin karena faktor aku juga dapat beasiswa ya, aku dapat beasiswa dari negara, jadi ada kayak rasa pengen jadi agent of change gitu ya, kayak pengen mengubah dunia. Dan aku melihat apa yang paling make sense aku lakukan saat itu, karena not necessarily juga ketika jadi award di LPDP gitu ya pulang terus aku bisa langsung melakukan sesuatu gitu ya. Jadi aku melihatnya oke, aku punya basic pendidikan guru sekolah dasar, dan aku melihat pendidikan dasar tuh akan menjadi satu, justru kalau tadi ngomongin fondasi ya, itu fondasi yang kuat juga buat negara kita. Karena pendidikan dasar itu kan 6 tahun, paling lama ada anak kita tuh paling lama ada di institusi pendidikan. Itu jadi kayak transisi juga dari dia usia PAUD ke usia dia mau memasuki jenjang SMP dan SMA gitu ya. Jadi bayangin kalau anak-anak SD kita semuanya berkualitas gitu ya, dengan guru-guru yang berkualitas juga, dia nggak akan menemukan masalah di SMP SMA-nya gitu. Jadi itu kayaknya mungkin satu hal yang terlewat gitu ya. Orang memandang justru ketika aku mengambil pilihan itu Kak, banyak orang mempertanyakan karena menurut mereka harusnya
orang yang S2 itu minimal banget dosen deh. Jadinya dosen, atau kalau nggak guru SMA, kok guru SD sih gitu. Mereka melupakan bahwa ya tadi masalah yang terlama di 6 tahun itu, dan gimana itu akan jadi satu bekal yang signifikan sekali ketika anak-anak punya kemampuan dan kecakapan yang baik di masa sekolah dasarnya, untuk dia kemudian mencapai jenjang-jenjang berikutnya. Waktu kamu pertama kali mengajar, apa yang ternyata jauh lebih sulit dari ekspektasi? Betul, tadi ya ekspektasi mau mengubah dunia gitu ya, kayak gali against the world. Itu kan tidak mungkin, apalagi mungkin karena pilihannya juga aku masuk ke sistem ya. Karena kan kayak tadi ngomonginnya sekolah negeri. Sekolah negeri itu kan ada di dalam sistem pemerintah daerah gitu ya, kalau kita ngomongin the government itself. Jadi hal yang aku tidak sadari adalah ternyata satu tujuan yang mau dicapai itu banyak juga ya elemen-elemen lain gitu yang kayak tidak aku perkirakan. Kayak waktu itu kan sebetulnya juga kenapa pengen jadi guru dulu, karena aku mau melihat nih sebenarnya masalah yang utama di akar rumput tuh apa. Karena kalau bicara dari pengalamanku di belakang, aku pernah ngajarnya tuh ngajar sekolah-sekolah internasional. Jadi kayak yang udah elit, yang memang kayak secara input tuh bagus. Jadi mungkin gurunya juga nggak terlalu sulit ngajar ya, karena anak-anaknya semua input, atau kayak sebelum mereka masuk sekolah tuh orang tuanya udah kayak ngasih mereka akses ke banyak hal gitu ya. Nah sedangkan di sekolah negeri itu, karena latar belakang anaknya tuh heterogen sekali, secara kemampuan sosial ekonomi orang tuanya, ya masalah kesejahteraan orang tuanya juga, masalah kemampuan, masalah mungkin juga perhatian gitu yang mereka dapatkan, karena banyak banget murid-muridku yang mereka itu tidak berasal dari keluarga yang utuh, bahkan ayahnya juga banyak yang ini agak-agak ayahnya kriminal gitu ya, jadi ayahnya kriminal, anaknya ditinggal sama orang tuanya, ibunya kabur gitu ya, pergi kawin lagi gitu, terus anaknya harus diasuh sama nenek yang bukan bahkan nenek aslinya, jadi kayak tetangganya. Itu tuh jadi kayak complicated banget gitu, banyak hal yang di luar kendaliku kan jadinya kalau kayak gitu. Jadi satu hal yang justru menjadi temuan aku ya ketika aku ngajar di sekolah negeri adalah, ternyata yang bikin sekolah itu bagus itu bukan cuman fasilitas sekolah atau guru-gurunya, tapi inputnya. Jadi balik lagi, kenapa anak-anak yang dulu di international schools itu ya, kayak kita nganggepnya mereka kok cerdas-cerdas banget gitu ya, terus kayak ini sekolahnya bagus banget. Sebenarnya nggak cuma sekolahnya sih, tapi dari mana anak itu berasal. Ini sebenarnya aku nggak pengen klasisme juga ya, bukan berarti kayak kita menganggap kalau anak-anak yang datang dari social economy yang ada di middle to bawah gitu ya, itu artinya mereka nggak bagus juga inputnya. Tapi yang terjadi kebanyakan masalahnya bukan cuma sebatas mereka tuh rajin belajar apa enggak gitu, tapi ketersediaan akses yang ada di rumah, bagaimana ya tadi ya kehadiran orang tuanya, terus juga ya banyak hal lah yang pada akhirnya aku merasa tidak semudah itu ya bisa mengubah sekolahnya gitu, bisa bikin anak-anak ini tuh kemudian jadi cinta belajar dan suka sekolah gitu, karena banyak juga murid-muridku yang sering absen. Skala prioritasnya juga berbeda ya. Yes. Apalagi mungkin untuk mereka yang kamu ceritakan tadi, sekolah aja udah untung, quote unquote. Benar. Bahkan aku sempat mendengar cerita dan aku sempat nonton berita bahkan waktu itu, untuk di daerah-daerah yang terpencil, orang tua lebih memilih ayahnya untuk membeli rokok dibanding nyekolahin anaknya gitu. Ya buat apa sekolah? Merasa Ujung-ujungnya kan nasibnya tidak berubah. Ujung-ujungnya ya lo akan kerja anyway gitu. Jadi buat apa buat apa sekolah dalam mindset mereka gitu. Aku boleh gak kayak dikit lagi, soalnya ada cerita yang menurut aku ini worth buat orang-orang lain tuh dengerin ya. Please. Structural poverty sih, kayaknya kemiskinan struktural juga adalah satu temuan yang aku lihat ketika aku ngajar ya. Karena ada murid aku, jadi gini, ada satu murid yang diomongin sama guru-guru karena dia tuh jarang banget sekolah. Terus akhirnya aku mencoba untuk melakukan pendekatan personal gitu ya ke orang tuanya. Aku datengin orang tuanya, kemudian orang tuanya nangis karena dia bilang anaknya memang harus bantu dia berdagang. Itulah yang kenapa bikin dia nggak sering absen. Kedua, anaknya itu harus jagain adiknya juga. Jadi bayangin, ini kan parentification ya, ketika anak harus menanggung dan melakukan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan orang tuanya gitu ya. Tapi ya orang tua juga nggak punya pilihan gitu, mereka nggak punya pilihan. Akhirnya anaknya perempuan by the way. Jadi ini tuh makin kayak aduh, kita sebagai perempuan yang beruntung ya yang dan bisa apalagi mengakses kamu semakin pendidikan. Dekat anak pertama. Yes, aku adalah anak pertama, anakku juga perempuan gitu. Jadi aku kayak waktu itu tuh sangat-sangat
ya aku sedih banget sih, sedih dan miris banget karena ibunya juga sambil nangis minta maaf gitu bahwa dia sebenarnya juga pengen tapi dia nggak punya pilihan lain gitu ya selain ya itu anaknya harus bantuin dia berdagang, anaknya harus jagain adiknya juga, dan itu yang menyebabkan anaknya jarang masuk sekolah. Dan bayangin ketika anaknya masuk sekolah dia harus menghadapi diskriminasi dari teman-temannya gitu ya karena menganggap ya dia udah jarang masuk sekolah, nggak bisa apa-apa, selalu tertinggal. Belum Jadi lagi gitu harus deh. mengejar pelajaran. Belum lagi harus mengejar pelajaran gitu. Jadi kayak dia udahlah ya harus merasakan hidup yang seperti itu, tapi ketika dia di sekolah dia menghadapi juga banyak sekali penghakiman gitu ya. Jadi ya bukannya aku mau membanggakan diriku ya, tapi butuh loh, anak tuh butuh satu orang aja, entah itu gurunya, entah itu kayak orang terdekatnya gitu ya, untuk ngasih harapan gitu. Penting. Karena kalau aku nggak melakukan itu kayaknya ya anaknya akan ngerasa tadi yang kamu bilang, buat apa sekolah, aku juga ujung-ujungnya bakal berdagang kayak ibuku, ujung-ujungnya aku juga harus ngasuh adikku gitu. Tapi dengan kayak itu konteksnya dia kelas 4 dan dia belum bisa baca waktu itu. Oh wow. Karena waktu itu sempat ada kayak satu kebijakan gitu ya di pemerintah pada saat itu yang kayak diterjemahkannya mungkin kayak secara mentah-mentah, jadi anak tuh semua harus naik kelas kayak gitu-gitu loh. Jadi itu bikin dia akhirnya tertinggal tapi dia tetap naik dan akhirnya dia makin ya nggak bisa karena kan kelas 4 udah makin susah kan. Tapi gara-gara satu upaya personal approach itu dia akhirnya semangat mau belajar. Dia akhirnya yang tadinya nggak bisa baca jadi bisa baca. Terus dia bahkan kayak waktu itu aku inget banget, dia datang ke aku bawa satu buku bekas gitu, buku untuk latihan membaca bekas gitu. Terus dia bilang, dia kayak nyodorin gitu karena dia anaknya kayak jarang ngomong gitu loh, kayak pemalu. Dia nyodorin gitu, terus aku bilang, ini dari siapa? Itu dari nenek, katanya buat aku belajar baca. Soalnya ibu udah ajarin aku baca. Wah, aku nangis banget waktu itu. Aku kalau masih ingat sekarang aku nangis banget karena kayak ya mau bayangin deh 4 tahun dia kayak diabaikan gitu loh. Melonya sampai kebawa ke rumah ya kali. Iya, terus kayak the fact that dia menceritakan itu ke neneknya, terus neneknya juga jadi oh karena ada yang ngajarin, aku juga mau ngajarin deh di rumah gitu. Itu sedih banget sih Thanks to menurutku. you. Iya. Sudah memberikan harapan itu. Iya. Baik. Sangat emosional. Lumayan ya. Aku sekarang lumayan membayangkan juga dari beban anaknya sendiri, apalagi untuk anak-anak zaman sekarang ya. Aku punya keponakanku dari dia bangun pagi jam 6, terus pulang ke rumah itu mungkin jam 6 sore juga. Karena setelah sekolah, les ini, les itu, terus ada keponakanku yang lain juga sampai agak bungkuk karena begitu beratnya buku-buku pelajaran yang harus dia bawa setiap hari. Les, belum lagi les-les yang lain ya seperti les renang, terus les sempoa, itu kan aku membayangkan betapa capeknya jadi anak-anak zaman sekarang gitu. Oke, kalau kamu sendiri Gali, pernah nggak merasa udah menjadi guru yang baik, tapi di saat yang sama kamu merasa kurang hadir sebagai ibu karena kamu juga punya anak tuh di rumah? Itu actually one of the reasons why I resign juga sih, kayak karena aku juga anak guru ya. Kedua orang tua aku tuh anak guru, kedua orang tua aku guru. Terus aku tuh kebetulan kan rame ya di rumah, aku anak pertama dari 6 bersaudara gitu. Jadi kayak aku sudah mengalami first hand bagaimana ayah ibuku tuh selalu punya impresi yang sangat lovable gitu ya buat murid-muridnya gitu, tapi buat anak-anaknya mungkin agak kurang gitu ya. Iya, kayaknya faktor karena kita banyak juga kali ya, jadi mungkin ayah sama ibuku tuh harus bagi-bagi perhatiannya. Jadi momen yang paling ngena waktu itu adalah karena anakku tuh harus pakai, jadi kayak ada selang yang dimasukin ke perut langsung, namanya NGT, aku lupa kepanjangannya. Tapi dia harus pakai NGT itu karena saking dia itu susah banget minum sama makan. Jadi dia tuh susah banget makan, susah banget minum susu, dia kayak menolak gitu. Nah ini sebenarnya agak-agak relevan karena kan lagi ada kasus soal daycare ya. Karena dulu aku sempat juga sangat reliant on daycare gitu ya, kayak hidupku sangat terbantu di daycare karena sebagai ibu yang bekerja di luar, ayahnya juga bekerja, kita merasa nggak cocok sama mbak gitu ya, kan kita selalu gonta-ganti mbak, dan terakhir banget kita ganti mbak tuh ya anakku jadi nggak mogok makan dan minum susu gitu.
Nah akhirnya karena anakku harus pakai NGT, itu aku inget banget momen dimana aku bawa anakku ke sekolah gitu ya. Terus kayak pas ngajar aku harus kayak anakku harus di situ karena saking kayak si daycare tuh baru buka kayak jam 8. Jadi aku kayak minta izin sama kepala sekolah kan, boleh nggak saya bawa anak saya dulu gitu, karena dia kan harus diganti terus tuh si susunya. Jadi tuh si NGT-nya tuh masukin susu. Itu tuh udah kayak aku ngerasa aduh kasihan banget ya anakku gitu, kayak dia melihat. Tapi itu ternyata jadi core memory dia karena waktu pas dia udah, sekarang dia umurnya udah 5 ya. Itu kejadiannya waktu dia mau umur 2 tahun. Dia selalu inget gitu cerita di mana dia dibawa ke sekolah, ketemu sama murid-muridnya ibu gitu, dia selalu inget. Terus dia bahkan inget kayak siapa aja nama murid-muridku yang suka ngajak dia, karena dia kan kadang-kadang suka diajak misalnya ngelihat apa gitu ya di lapangan dan sebagainya, kayak gitu diajak main. Tapi itu sih, itu yang kemudian jadi bikin aku mungkin jadi lebih empatik ya, empatik ke orang tua di luar sana gitu, yang juga kayak selalu dilematis kan. Betul. Gue harus perform di kerjaan gitu, tapi at the same time gue punya anak juga yang perlu di take care. Makanya kalau ngomongin tadi soal les-lesan, itu tuh sebetulnya balik lagi juga ke tujuan dari les-lesan itu sendiri ya. Aku berharap tujuannya adalah untuk mencari anak tuh sebenarnya minat bakatnya di mana, potensinya di mana. Bukan soal semata-mata karena gue udah sibuk, gue udah nggak ibaratnya kayak pengen punya me time yang banyak. Sebenarnya nggak salah kita pengen punya me time gitu, tapi kalau itu jadi satu-satunya alasan untuk masukin anak ke tempat les for the sake of biar anak tuh kayak yang penting dia ada kegiatan gitu ya, itu yang sebenarnya kasihan sih. Karena sebenarnya mereka tuh justru lebih butuh kita gitu, lebih butuh kehadiran kita secara utuh juga buat nemenin tumbuh kembangnya. Aku juga baru banget nonton satu konten yang membuat aku agak miris, Gali. Jadi ada di salah satu sekolah terjadi pertengkaran antara siswi dan juga gurunya, sampai jambak-jambakan, sampai dorong-dorongan. Di zamanku itu tidak mungkin terjadi, dan rasanya juga tidak ada keberanian untuk melakukan itu karena mungkin respect pada saat aku sekolah dan mungkin kamu tuh sangat tinggi gitu ke guru-guru. Sekarang mereka bahkan menganggap posisi sebagai guru itu sudah tidak begitu seksi gitu. Iya. Guru sering banget dituntut untuk sabar, untuk bijaksana, untuk mengalah. Tapi kita sering melupakan kalau mereka juga seorang manusia gitu. Ada juga capeknya, ada juga keselnya. Kamu sendiri mengelola emosi waktu pada saat itu, apalagi memikirkan anak kamu dengan kondisinya. Itu bagaimana merilis emosi pada saat itu? Aku bilang aku tuh privilege banget karena aku punya pemahaman yang sangat luas gitu ya terkait kayak misalnya tadi pengelolaan emosi. Aku punya akses ke buku-buku bacaan, atau bahkan karena aku kuliah, karena aku kan kuliah di luar negeri gitu. Itu tuh kayak privilege banget buat aku sebagai guru, karena aku jadi lebih tahu gitu mana yang menjadi cakupan kendaliku, mana yang aku nggak bisa kendalikan. Aku bisa drawing the boundaries gitu loh. Karena aku tuh privilege banget. Makanya aku tuh sebenarnya kalau kayak melihat kasus-kasus kayak gitu tuh, aku kayak ngerasa sedih gitu ya, karena orang membebankan segala sesuatunya ke guru dan mereka tuh lupa kalau kayak tadilah pergeseran makna adab gitu ya. Kita punya krisis keteladanan juga. Anak-anak itu mungkin karena mereka mengonsumsi konten-konten yang bahkan orang-orang dewasa di sekitarnya, atau bahkan kayak orang-orang yang harusnya menjadi tauladan gitu ya, role model di konten-konten tuh melakukan hal yang seperti itu. Jadi dia merasa itu tuh sesuatu yang wajar gitu untuk kayak ngejambak gurunya atau apa gitu, karena nggak ada sekatnya kan. Kayak sekarang tuh segala sesuatunya beredar di media sosial, apalagi kalau misalnya orang tuanya tidak memfilter atau mengkurasi dan gak hadir juga di rumah gitu. Nah aku waktu itu pengelolaan emosiku tuh simple banget, karena aku mengajak murid-muridku juga untuk tahu apa yang namanya, apa sih emosi itu, dan bahwa kayak emosi itu bisa dirasakan bukan hanya kamu sebagai murid, tapi ibu sebagai guru kamu tuh juga bisa kayak ngerasa kesel, ngerasa kayak ini tuh gimana ya ngatur kalian semua gitu. Dan aku tuh sangat transparan ke murid-muridku gitu. Jadi di awal banget aku ngajarin mereka cara mengontrol, meregulasi emosi yang marah gitu. Jadi aku kayak kasih tahu mereka bahwa emosi tuh kita nggak boleh mengkotak-kotakan emosi negatif dan positif gitu ya. Jadi bahwa semua emosi itu harus dirasakan, termasuk emosi kayak marah, kayak sedih, nangis, kecewa, itu juga harus dirasakan. Nah tapi ketika dalam situasi dimana kita nggak punya waktu untuk berlama-lama marah atau sedih, bisa nih ada cara ngontrolnya. Jadi aku ngajarin mereka waktu itu namanya tiup lilin. Aku pernah bikin konten ini juga dan itu cukup rame. Boleh gitu ya. Jadi kayak anggaplah ketika kamu kayak lagi kesel banget,
kamu mau niup lilin gitu. Jadi si 5 jari kamu ini ceritanya adalah lilin, dan 5 jari ini tuh lilin yang menyala semua. Jadi caranya adalah kamu tarik napas dalam-dalam, terus kamu tiup satu persatu lilinnya. Jadi kayak kamu tiup satu, terus dipademin, terus kayak tiup lagi 2 gitu. Karena aku ajarin ini, kadang-kadang kalau mereka ngeliat aku udah kayak mau marah gitu, mereka selalu, Bu, tiup lilin Bu, tiup lilin gitu. Jadi lucu sih ya. Dan kayak aku tuh selalu kayak momen sama murid-muridku tuh karena banyak hal yang mereka baru tahu pada saat itu gitu loh. Karena ya mungkin tadi ya, karena orang tuanya mungkin juga yang nggak punya akses kayak aku, nggak punya the privilege untuk tahu itu, atau ya bisa jadi karena orang tuanya di rumah juga nggak peduli anyway gitu. Kamu pernah nggak sih pengen punya office sendiri? Tapi biayanya kan mahal ya, belum lagi ribetnya itu ngurus-ngurus surat. Dan akhirnya ya mentok kalau nggak kerja dari rumah, dari coffee shop. Nah, ada solusi nih yang sering dipakai para founder dan juga pebisnis. V-Office. V-Office itu adalah virtual office yang bikin kamu punya alamat kantor resmi tanpa harus sewa ruang fisik yang mahal. Alamatnya prestisius. Kayak di SCBD Jakarta, Kuningan, pusat bisnis besar, dan bisa langsung dipakai loh buat urus perizinan, PKP, sampai kebutuhan legal lainnya. Yang paling enak, semuanya serba ringkas. Kamu tinggal daftar, pilih alamat kantor yang kamu mau, dan tim V-Office bakal urus semuanya. Kalau kamu pengen punya bisnis yang terlihat profesional tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, V-Office adalah shortcut yang paling masuk akal. Bahkan sampai sekarang kita berpikirnya kalau belajar itu harus segala sesuatu yang berhubungan sama ilmu pengetahuan. Akademik, yes. Sedangkan hal-hal seperti itu, sosial emosional itu penting banget buat zaman sekarang ya. Apalagi untuk produk-produk anak sekarang kan mereka segitu diberi kebebasan gitu untuk meluapkan emosinya yang kalau tidak dikontrol itu bisa kebablasan banget. Benar. Nah, dari pengalaman kamu sebagai guru, anak yang nakal dapat predikat bandel, itu mereka sebenarnya butuh apa sih? Kasih sayang sih. Kayaknya kasih sayang tuh ini juga satu frasa yang sering diterjemahkannya dengan kurang tepat gitu ya. Jadi kasih sayang tuh bukan berarti kita manjain anak dengan ngasih dia apapun yang dia mau, nggak boleh. Pokoknya nggak ada batasan. Maksudnya kalau sekarang kan kita lihat ya, VOC parenting atau gentle parenting. Terus orang merasa kayaknya, oh gentle parenting tuh yang paling bagus, berarti anak saya tuh dikasih semuanya aja boleh gitu. Itu namanya permissive parenting by the way, bukan kayak gitu juga gitu. Jadi nggak cuma sebatas no ya terus udah selesai gitu, enggak. Dia harus tahu kayak kenapa dia tidak boleh melakukan itu dan apa alternatifnya gitu, dan apa konsekuensinya kalau dia melakukan itu. Jadi sebenarnya bedanya gini, kalau kayak kita dulu kan kayak tadi kamu bilang, mana ada kepikiran sih dulu kita ngejambak guru gitu ya. Karena kita melihatnya guru tuh sosok yang kita hormati gitu ya, sosok yang kita kayak sangat-sangat teladani gitu lah. Nah, zaman sekarang tuh yang mungkin berubah adalah karena bisa jadi anak cuman dibilang kamu nggak boleh misalnya ya tadi menghina guru kamu atau apa, tapi berhenti di situ. Sedangkan level kritisnya anak-anak Gen Alpha sekarang, mereka tuh harus tahu kayak emang kenapa? Kita kan sama-sama manusia. Udah gak mempan lagi tuh kalau kita bilang iya tapi dia lebih tua dari kamu. Enggak, mereka tuh akan mencari alasannya kenapa sampai yang harus mereka bisa akhirnya agree gitu ya dengan penjelasan itu. Dan aku rasa ya itu tadi sih, kayaknya kalau kita cuman bilang gak boleh tapi juga nggak jelas alasannya apa gitu kan, itu anak zaman sekarang tuh nggak akan bisa nerima gitu. Tapi bahkan kalau kita balikin ya, menurut kamu kayak kenapa sih nggak boleh? Menurut kamu kenapa sih kita nggak boleh ngejambak guru gitu ya misalnya, atau kayak tidak menghargai apa yang guru katakan, membuat mereka berpikir gitu sebelum mereka melakukan alasan, itu yang menurutku juga harus dilakukan. Jadi bukan VOC parenting dan bukan cuma gentle parenting, tapi authoritative parenting. Dan pemahaman terkait authoritative parenting ini sebenarnya bukan cuma orang tua di rumah yang harus tahu, tapi mendidik di sekolah juga gitu. Dan memang ya kadang-kadang kita guru di sekolah tuh kan nerima ibaratnya barang setengah jadi. Ini bukan maksudnya membuat anak-anak jadi barang ya, tapi apa yang sudah ditanamkan sama orang tuanya di rumah gitu, itu pasti kebawa ke sekolah kan. Jadi ya selalu 50-50, bahkan mungkin kayak 80-20, 80-nya harus di parents, 20-nya di sekolah. Dan parents itu butuh dukungan sistem juga kalau kita ngomongin the system itself. Aku juga setuju sih, karena
kalau di sekolah ataupun di rumah, misalnya kita menanyakan sesuatu, apalagi kalau untuk umur-umur anak SD itu biasanya mereka jauh lebih kritis. Semua ditanyain karena Iya. keingintahuan mereka besar, tapi suka dipatahin Betul. kadang-kadang. Udahlah, nggak usah. Mama juga nggak tahu. Ujung-ujungnya apa? Jangan kamu melakukan ini karena apa? Karena dosa. Iya, benar lagi. Itu kan di zaman sekarang udah tidak mempan lagi ya. Dan alangkah baiknya juga kalau di dalam proses belajar itu sering dikasih pertanyaan ya, Gali. Ya. Masalahnya kadang tuh guru juga merasa waktunya tuh sangat terbatas. Terus anak di sekolah itu kan banyak banget ya, satu kelas, apalagi kalau kita ngomongin misalnya yang negeri ya. Negeri di DKI itu 32. Gurunya cuma satu, 32 anak. Betul. Dengan kayak banyak banget pertanyaan, banyak banget ya perbedaan bukan cara belajar, kemampuan belajar ya, itu kan pasti ngaruh juga ke gurunya. Belum lagi kalau tadi kita ngomong ya soal kesejahteraan guru lah, soal kompetensi guru, itu juga jadi isu sebetulnya. Makanya zaman sekarang aku merasa memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan anak tuh justru bisa dijadiin bahan diskusi di mana tiap anak bisa kasih pendapatnya masing-masing juga. Misalnya kayak guru ngerasa, aduh belum tahu lagi jawabannya, terus dia bisa kayak justru ngasih jembatan buat kayak murid-murid lain tuh saling diskusi aja. Kalau menurut kamu gimana? Atau ada nggak yang punya pendapat lain gitu? Jadi kadang-kadang juga kita baik itu sebagai orang dewasa, orang tua ataupun guru, nggak apa-apa loh kalau kita nggak sepenuhnya tahu. Kita tuh nggak harus jadi satu-satunya sumber pengetahuannya anak di kelas gitu. Kita juga bisa terbuka sama mereka. Kita cari bareng-bareng yuk di internet misalnya, atau kayak di buku, atau kayak kalau misalnya kamu punya pandangan lain dan pengalaman lain gimana? Nah itu sih kayaknya kerendahan hati ya untuk selalu menunjukkan bahwa kita tuh mau belajar juga, itu yang kayaknya penting sih. Ini dari pengalaman orang-orang sekitarku. Jadi ada teman-temanku yang waktu sesi-sesi sebelum naik kelas kan hektik banget tuh. Banyak banget PR-PR, apalagi libur panjang, sebelum libur panjang kan banyak banget PR-PR yang ujung-ujungnya dikerjain sama orang tuanya sendiri. Kalau menurut kamu, PR untuk anak-anak seusai sekolah itu masih works atau enggak sih? Enggak. Aku juga cukup menentang ya, karena waktu itu aku sempat jadi guru kelas 1. Aku sangat menentang dan aku bilang ke orang tua, jangan pernah ngerjain kerjaan anaknya gitu, karena aku jadi nggak tahu sebenarnya anak nih ada di mana sih levelnya. Itu kan justru penting buat aku guru dalam merencanakan pembelajaran yang lebih pas buat tiap anak, buat tiap kebutuhan anak. Tapi kalau selama ini selalu dibantu dan akhirnya ternyata waktu di sekolah tidak seperti apa yang dia kerjakan gitu ya di PR-nya, ternyata dia masih kayak misalnya justru butuh banyak pendampingan di beberapa topik atau materi, aku jadi ibaratnya kayak kecolongan gitu kan. Jadi sebetulnya iya, aku selalu merasa PR tuh nggak works, apalagi kalau PR-nya tuh sesuatu yang sifatnya worksheet gitu ya. Mungkin kalau kayak project misalnya untuk bikin eksperimen atau untuk kayak riset tentang sesuatu gitu ya, atau misalnya baca kayak kalau dulu tuh pas aku di UK kita selalu ada pre-reading material gitu ya. Mungkin ini lebih kayak cocoknya untuk anak-anak yang kelas tinggi lah. Kalau SD mungkin di kelas 5-6 atau SMP gitu ya, dikasih pre-reading material nih, harus baca ini dulu di rumah. Itu kan sesuatu yang kalau dikerjain orang tuanya dia yang akan kayak bahaya nih, karena pas di kelas dia bingung juga kan apa gitu sih. Jadi menurutku bentuk PR-nya yang kayaknya harus disesuaikan ya. Kayaknya kalau cuma sekedar worksheets yang isian itu udah sangat pasti di rumah orang tuanya yang akan ngerjain gitu. Untungnya sekolah anakku tidak ada PR gitu ya. Jadi kayak aku juga sangat menahan diri, aku dan suamiku sangat menahan diri. Jadi seringnya bahkan kalau dia ketinggalan apa, ya udah kita juga nggak yang kayak harus gimana gitu ya, biarkan dia juga merasakan konsekuensi dari ketinggalan sesuatu gitu. Yang kayak gitu sih. Kadang-kadang itu juga perlu ya, Yes, biar mereka belajar. Iya, sayangnya pas aku salah satu tantangan ya ketika aku di SD dulu, banyak orang tua tuh yang tidak membiarkan anaknya gagal, tidak membiarkan anaknya melakukan kesalahan gitu. Jadi sangat-sangat helikopter, semua yang soal anaknya tuh harus mereka yang putuskan gitu ya. Bahkan ketika ngerjain project pun ya balik lagi kayak anaknya udah punya excitement nih mau ngerjain projectnya sendiri, dia udah kayak janjian sama teman satu kelompoknya, tapi orang tuanya kayak selalu pengen ikut campur gitu loh. Jadi kayak kasihan sih sebenarnya anak-anak yang kayak gitu, dia nggak akan bisa mandiri menghadapi masalah nantinya. Jatuhnya jadi fragile. Yes, betul. Tentang stereotype anak pertama, anak kedua, anak ketiga nih, Gali. Kalau kamu bisa melihat langsung
Ini tuh beneran kelihatankah Ya, di kelas atau sebenarnya cuma label yang ditempel? Karena untuk anak pertama kan stereotipnya anak pertama menyimpan begitu banyak beban, harus mengalah, ya. harus banyak yang diurus gitu. Anak kedua dengan keunikannya Yes, yes, yes. dibanding Ya, saudara-saudaranya. ya. Begitupun dengan anak bungsu yang konotasinya lebih manja dan sebagainya. Kalau di kelas sendiri itu kamu benar melihat perbedaannya? Em, ada juga yang sesuai dengan stereotip tadi, ada juga yang enggak. Jadi sebenarnya aku nggak merasa label-label anak pertama, kedua, tengah tuh jatuhnya jadi generalisasi sih. Karena sebetulnya balik lagi ke pola asuh keluarganya masing-masing. Ada memang anak-anak pertama yang sesuai dengan apa yang kita dengar gitu ya. Terus termasuk kan tadi yang aku ceritain yang dia harus jagain adiknya, dia harus ngalah nggak sekolah loh. Itu kan kayak padahal itu adalah haknya dia untuk menerima pendidikan gitu ya. Jadi ada yang seperti itu, jadi terbiasa apa-apa tuh kayak ya tidak mau ngerepotin orang gitu ya, tidak mau apa sih kayak meminta bantuan gitu ya ke orang-orangnya karena merasa bisa sendiri. Ada juga justru anak-anak, tapi ada juga anak pertama yang tidak seperti itu, yang kayak mungkin anak pertamanya jadi dieluk-elukan di rumah gitu ya, terus kayak akhirnya segala sesuatunya pokoknya udah yang penting buat anak pertama dulu, yang lain-lain udah ngalah gitu kan, ada juga yang kayak gitu ya. Itu juga ada gitu. Tapi ada juga anak bungsu yang malah kayak anak pertama, malah dia yang kayak semuanya udah habis buat kakaknya gitu. Jadi kan bahkan dulu mungkin adik aku juga kayak seragamnya udahlah bekasan mbak kamu aja gitu kan, atau kayak bekasan mas kamu aja kan, kasian ya, kayak dia kan mungkin juga pengen Turunan punya ke-6 loh ini. dia tapi ini bukan maksudnya kayak, karena aku jauh banget sama adikku yang terakhir tuh bedanya 17 tahun anyway gitu. Tapi kayak maksud aku kan ada juga ya pasti keinginan anak tuh yang pengen punya sesuatu yang baru, tapi kok harus kayak lungsuran dari kakakku sih gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin stereotip ada, tapi mungkin nggak semuanya ya, nggak bisa digeneralisir lah. Kembali lagi ke Pola itu. asuh keluarganya. Iya. Kalau kamu dikasih kesempatan nih Gali untuk bisa merubah satu hal di sistem pendidikan, kira-kira apa yang akan kamu ubah? Aku pengen orang melihat guru tuh sebagai profesi yang prestigious ya, kalau tadi kita balik lagi ke awal, dan itu perlu dilakukan justru dari kampus keguruannya. Jadi kampus-kampus keguruan nih kita perlu benerin sistemnya, kita perlu benerin apa yang dipelajari di kampus keguruan, karena seringnya itu nggak relevan sama apa yang akan mereka temui di lapangan gitu. Karena aku kan dulu kan di kampus keguruan ya, semoga sudah ada perubahan dan perbaikan, tapi menurutku harus diubah dari situ. Kayak bayangin deh kalau misalnya anak-anak tuh pas ditanya gitu, kamu mau jadi apa? Dia membayangkan si jurusan, entah itu pendidikan guru SD, pendidikan guru PAUD gitu ya, atau pendidikan lah intinya. Itu mirip-mirip kayak kalau dia pengen ke UI apa, ITB apa, UGM apa gitu. Karena saking dia merasa lulusan-lulusan dari jurusannya tuh memang kayak terbukti bagus gitu ya. Terus dosen-dosen dan substansi apa yang dipelajari itu juga terbukti baik gitu. Jadi kayaknya kalau memperbaiki sistem pendidikan aku mau mulai dari guru-gurunya. Karena aku juga orang yang cukup kritis gitu ya. Aku merasa gak cuma kesejahteraan sebetulnya yang harus dibicarakan lebih banyak gitu. Karena kalau aku berkaca dari pengalamanku ya, aku waktu itu PNS loh, dan aku melihat banyak juga guru-guru yang sebenarnya secara level kesejahteraan sudah baik, tapi belum banyak guru-guru yang bahkan dalam level kesejahteraan itu mau terus belajar. Mungkin karena saking fed up-nya juga, saking kayak udah kayak capek juga dengan entah itu sistemnya, entah itu pemerintahnya gitu, entah itu kebijakan kita yang selalu berubah-ubah, kurikulum, dan bahkan mungkin juga orang tuanya yang merasa kayak lepas tangan sama guru-guru. Bisa jadi karena kita menganggap ya udah lo kan kayak ibaratnya sama guru tuh transaksional. Saya sudah menitipkan anak saya ke Anda, jadi ya gimana nih outputnya, saya pengen output yang bagus gitu. Bisa jadi kalau kayak kita berkaca sama negara-negara lain yang sangat memuliakan gurunya, itu mindsetnya bisa berubah gitu. Kayak dulu kita gitu kan, kayak kita orang tua pun kayaknya dulu nggak bisa terlalu ibaratnya nuntut, karena mereka juga sadar akan peran mereka gitu ya. Aku pengen ngebalikin itu lagi sih, dan itu memang kayaknya juga sebenarnya kompleks
suka ngomongin pendidikan karena balik lagi juga ke orang tuanya ya. Kalau kita pengen orang tua yang seperti itu kan orang tuanya juga perlu sejahtera dulu, perlu nggak ada yang dipikirin dulu nih soal dia besok mau makan apa ya di rumah gitu ya. Terus kayak aduh anak gue nih aman gak ya sampai nanti dia kuliah, itu kan kayak beban-beban yang dipikirin orang tua yang akhirnya keprojeksi ke anaknya nih. Karena dia saking worry-nya tiap hari ya, khawatir akan masa depan, dia jadi nggak hadir buat anaknya pada saat itu. Kayak itu sih yang jadi siklus dan lingkaran setan di pendidikan menurutku. Spicy banget nih. Runtutannya panjang banget. Makanya banyak generasi sekarang yang memilih tidak mau punya anak atau bahkan ya udah nunda punya anak karena mereka udah lebih woke, udah lebih aware sama gimana nih dunia yang tidak aman dan tidak pasti ini, kayak dia merasa bersalah gitu mau membawa satu anak yang nggak tahu apa-apa ke this kind of economy gitu ya. Gitu kalau sih. ngomongin juga soal kesejahteraan guru yang sangat disayangkan sebenarnya, apalagi di daerah-daerah terpencil di mana malah mereka lebih membutuhkan akses pendidikan itu. Mungkin juga alangkah baiknya ya, ini hanya sekedar harapan ya. Alangkah baiknya juga mereka mendapatkan kesejahteraan yang mumpuni, diimbangi juga dengan kualitas gurunya. Kualitas dan kompetensi pengajaran, benar. Kalau yang di daerah-daerah itu tuh sebenarnya kayak ceritanya beda lagi Kak JJ. Makanya tadi aku bilang ngomongin pendidikan tuh kompleks karena very political, very systemic. Maksudnya aku ngerasa ya selalu, karena kalau di pendidikan dasar itu tuh ada otonominya tuh justru bukan cuma dari pemerintah pusat tapi pemerintah daerah. Jadi itu sangat kayak tergantung siapa pemimpin daerahnya, bagaimana pemimpin daerah tuh mengelola anggaran. Tapi if there is a will, there will be a way menurutku. Karena kayak kalau ada satu mandat gitu yang diturunkan langsung dari presiden, sejahterakan semua guru, itu pasti bisa aja. Tapi kan seringnya kayak sekarang nggak kayak gitu ya. Kita melihat ada prioritas yang lebih tinggi, yaitu menyejahterakan guru-guru honorer dan guru-guru yang ada di pedalaman. Kayak misalnya cerita satu guru bapak, mungkin masuk juga ke timeline kamu nggak sih yang bapak-bapak guru di NTT itu. Dia tuh ternyata kayak, aku lupa dia sebenarnya status kepegawaiannya ASN atau bukan, tapi bayangin ketika pemerintah daerah di sana bener-bener kayak ngangkat bapak guru ini, dan gak ada lagi nih cerita-cerita guru yang diromantisasi gitu. Guru-guru yang kayak gini tuh seringnya jadi cerita konten-konten yang kayak kita romantisasi, padahal itu jangan diromantisasi. Harusnya itu tuh kayak kegagalan kita loh menghargai guru kan. Gitu. Ya ini politik banget sih. Parah sih. Ini aku menahan diri untuk tidak menyebutkan program-program politik ya. Tapi karena It happens dan mereka bisa loh mau meng-ASN-kan tapi kayak gimana guru-guru kita gitu loh. Aduh itu sedih sih. Apalagi kamu juga sempat ada di sana dan tahu jelas bagaimana rasanya. Jadi aku jadi membayangkan ini soalnya guru. Aku dari daerah by the way. Jadi kota kecil di mana banyak sekali tetangga itu adalah guru. Jadi kalau aku bandel, orang pertama yang tahu adalah ibuku. Jadi begitu aku pulang ke rumah kali, guruku sudah ada di ruang tamu. Bahkan sebelum aku nyampe ke rumah. Jadi aku sudah siap dengan kalau aku buat kesalahan, aku akan menghadapi konsekuensinya immediately. Jadi tapi pada saat itu aku bete. Tapi sekarang aku baru mengerti kayak wah ternyata sistem pendidikan yang aku dapatkan pada saat itu privilege sekali, di mana hubungan antara orang tua dan guru itu bersinergi. Mereka saling mencari solusi. Ini anaknya tuh bandel tuh karena apa ya Bu? Dia di rumah tuh kenapa ya? Bagaimana itu yang nggak terjadi sekarang loh. Aku juga sedih banget, kayak kenapa sih kita tuh kecenderungannya malah kayak saling menyalahkan, dan bahkan penyalahan terbanyak tuh seringnya di guru gitu ya. Kayak itu yang menurut aku nggak fair gitu, padahal ya harusnya untuk kita bisa menciptakan pendidikan yang baik tuh butuh sinergi dan kolaborasi dari banyak pihak gitu ya. Rumah, sekolah, institusi pendidikannya, masyarakat dan negara juga gitu. Itu sih. Sekarang kita ngomongin soal konten. Konten-konten di sosial media kan sekarang cepat banget. Bahkan menurut penelitian sekarang IQ anak-anak menurun. Setara gorila katanya. Malah ikan. Oh my God. Udah sampai ke ikan emas. Jadi sistem konsentrasinya udah menurun sekali. Atensinya juga hanya hitungan detik gitu. Cara belajar yang menurut kamu efektif
untuk anak-anak zaman sekarang tuh yang seperti apa? Yang pasti belajar yang bukan cuma konteksnya itu kita harus duduk, diam, mengerjakan soal di satu tempat gitu ya. Karena eh, dengan teknologi yang semakin berkembang, mindset kita bahwa belajar itu nggak cuman diasosiasikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang kaku, itu yang justru harus dibuang. Jadi belajar tuh sekarang medianya banyak banget, bahkan kita bisa belajar dari banyak sekali sumber di internet gitu ya. Tapi kemampuan kita untuk bisa memilah mana yang paling relevan sih sama apa yang kita butuhkan sekarang, itu tuh yang menurutku perlu jadi PR gitu. Karena bukan berarti kalau kita bilang oh bisa belajar dari berbagai sumber di internet terus ya udah kita kayak Nina silakan kamu akses semuanya, karena itu pasti akan sangat overwhelming buat anak-anak kita gitu ya. Jadi menurutku cara belajar yang baik sudah pasti pertama disesuaikan dulu sama kebutuhannya. Jadi kita perlu mapping dulu apa yang menjadi kebutuhan saat ini. Misalnya kalau kayak belajar soal akademik di sekolah, mana yang aku butuh pemahaman lebih dalam gitu ya. Jadi harus disesuaikan sama apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi level pemahaman kita, kemampuan belajar kita tuh seperti apa sih. Karena bisa jadi sesama anak kelas 4 tapi beda pemahaman gitu ya. Jadi kayak misal matematika, yang satu udah belajar sampai ke KPK, ke FPB, tapi yang satu justru masih butuh pendalaman di bagian perkalian pembagian. Dan itu nggak apa-apa gitu, karena kita justru butuh cara belajar yang terpersonalisasi gitu ya. Jadi yang disesuaikan sama apa yang kita bisa dan apa yang kita butuh. Kedua, belajar yang dilakukan bukan dalam satu waktu yang lama gitu ya, menuju ujian. Misalnya kayak mau ulangan, mau ujian, kita baru belajar malamnya. Dulu kayaknya aku juga kayak gitu sih. SKS dulu. SKS, sistem kebut semalam gitu ya. Nah itu sebetulnya tidak efektif. Kita membayangkan kayak muscle memory aja deh, kayak kita go to the gym atau kita misalnya mau maraton gitu ya, kita latihan lebih sering, intensitasnya lebih sering walaupun sebentar-sebentar, itu akan jauh lebih bermanfaat ketimbang kita latihannya tuh baru kayak mepet-mepet gitu. Sebenarnya otak tuh juga sama, apalagi dengan perubahan kita melihat informasi di zaman sekarang ya, yang begitu berlimpah. Kita justru akan lebih mampu mengingat dengan daya ingat yang lebih panjang kalau kita belajarnya sebentar-sebentar aja, tapi konsisten setiap hari gitu. Jadi kayak misalnya 15 menit tapi tiap hari dilakukan dengan lebih disiplin gitu. Itu lebih bagus sebetulnya untuk kita mengingat. Apalagi ketika kita belajar, kita tuh nggak cuman stuck di satu topik. Jadi kayak kita memvariasi topiknya. Ada ini sebutannya adalah interleaving practice gitu. Jadi kita menggabungkan beberapa topik dalam 15 menit sesi itu. Dan dilakukan terus-menerus. Ini katanya sih jauh lebih efektif ya. Dan ini juga yang kenapa aku ngelihat ya cara belajar yang seperti ini tuh sangat cocok buat anak-anak Gen Alpha yang sudah sangat digital native gitu. Maksudnya kalau Gen Z itu kan, artinya kalau Gen Z awal dia masih ada tuh mungkin transisi dari yang non digital ke digital. Kalau Gen Alpha tuh satu-satunya generasi yang benar-benar dari dia lahir tuh semua udah digital gitu ya. Jadi buat digital native tuh menurutku juga tidak masuk akal untuk menghindarkan anak sepenuhnya dari gadget dan screen time. Tapi gimana cara pengelolaan gadget dan screen time ini yang sesuai juga sama cara belajar yang efektif. Dan itu yang membuatku jadi kayak terpikir kayaknya kalau anak-anak belajar matematika gitu ya, atau kayak subjek kemampuan literasi numerasi dengan cara yang bikin dia happy dan sesuai sama kebutuhannya dia. Jadi dia bisa ditempatkan dulu nih dia levelnya di mana. Jadi belajarnya tuh personal. Ini kayak seru deh gitu. Jadi kayak bikin aplikasi yang bentuk kayak game, tapi bikin anak juga belajar sesuai dengan kecepatannya dia, ritmenya, tanpa harus ngerasa dibanding-bandingin. Karena kan dulu mungkin salah satu hal kenapa kita punya math anxiety atau kita merasa takut sama matematika tuh karena kalau di kelas kita nggak bisa jawab, waduh mati gue gitu. Sedangkan yang lain pada bisa jawab, apalagi kalau di depan papan tulis gitu ya, itu kan kayak rasanya sedih banget gitu. Belum takut lagi kalau tetanggamu berprestasi. Iya gitu kan, kayak iya padahal ngapain gitu. Jadi itu kenapa makanya tadi aku bilang aku sekarang bikin aplikasi namanya Smartick Indonesia untuk anak usia TK sampai SMP. Sudah launching? Sampai 14 tahun sudah launching. Sekarang udah yang make tuh udah lumayan banyak ya di seluruh Indonesia, 35.000. Wow. Jadi dulu kan mimpi aku kayak gimana nih aku ngajar selama ini 30 murid di kelas, scalable-nya gimana ya gitu ya. Ternyata dengan teknologi kita bisa bantu mempercepat akses pendidikan berkualitas juga sih ternyata. Buat untuk orang dewasanya juga dong Gali. Karena somehow Iya. itu juga perlu loh.
orang-orang apalagi hidup di kota besar ini begitu banyak yang harus dilakukan. Jadi kita tuh harus membagi konsentrasi dengan tepat. Menurut kamu kita sebenarnya sekarang lagi nyiapin anak untuk masa depan atau sistem yang belum tentu relevan lagi? Ini pertanyaan sulit. Aku jujur kadang sebetulnya gini, gara-gara ada media sosial kita tuh jadi bisa ngelihat banyak hal gitu ya. Misalnya nih, kita ngerasa dengan kayak satu konten anak-anak SMP, SMA nggak bisa hitung-hitungan dasar, terus kita ngerasa pendidikan yang sekarang tuh mengalami kemunduran. Padahal bisa jadi itu hanya kayak sekian persen dari anak-anak yang tercapture gitu. Bisa jadi zaman dulu karena emang gak ada media sosial aja, kita tuh nggak tahu Nggak bahwa ke-blow ada. up aja. Iya, nggak ke blow up gitu. Jadi itu sebetulnya agak-agak sulit ya untuk memprediksi dengan era algoritma ini. Tapi kalau aku merasanya gini, kan banyak banget ya uncertainties yang terjadi di dunia ini sekarang. Kayak tiba-tiba World War III, kayak meme-nya kan Gen Z baru bisa punya duit dari hasil kerja, terus kayak tiba-tiba terus baru mau bangun rumah, terus tiba-tiba World War III gitu kan. Di rudal. Jadi justru kayak kemampuan untuk bisa adaptif terhadap banyak banget perubahan dan uncertainty sih yang menurutku perlu dimiliki anak, dan itu kan artinya anak tuh perlu punya grit ya. Dia perlu punya resiliensi yang sedemikian besar untuk kayak chill aja. Dan aku ngerasa anak Gen Z ya, terutama kan adik aku banyak kan Gen Z itu memang sangat chill menghadapi banyak sekali dinamika, walaupun mungkin chill on the surface kita nggak tahu di dalamnya seperti apa ya. Tapi level of chill itu yang bikin generasi di bawah kita tuh jadinya melakukan sesuatu nggak cuman karena ada tuntutan doang gitu, tapi kayak benar-benar mau cari cara untuk melakukan sesuatu yang pada akhirnya nggak cuman bikin dia sukses di masa depan, tapi menghargai waktu sekarang gitu. Kayak kan aku melihatnya kalau perbedaan paling jelas gitu ya milenial sama Z. Kalau aku nih misalnya millennial parents, itu khawatir banget anak gue 10 tahun lagi gimana gitu ya. Tapi aku ngeliat kayak tim aku yang banyakan Gen Z, mereka tuh merasa hiduplah untuk hari ini Bu gitu. Kayak aku ngadirin financial planner ya waktu itu, terus mereka kayak yang enggak, menurut kita apa uang yang saat ini itu buat hari ini dulu. Untuk selanjutnya serahkanlah kepada YME. Tapi kan mungkin itu ya kayak mereka juga berusaha untuk adaptif gitu. Mungkin kayak chillnya pada saat itu, tapi mereka juga cari cara karena banyak side hustle juga anak-anak sekarang yang side hustle. Walaupun secara mental health kan itu tidak baik juga ya, kayak ya gitu sih. Intinya kemampuan beradaptasi untuk sistem yang memang kita tidak tahu apakah akan relevan atau tidak ke depannya gitu. Jadi selain ilmu pengetahuan yang akademis, ada baiknya juga anak-anak ini disiapkan belajar untuk menyikapi hidup, adaptif, lalu problem solving, social emotional tuh penting banget ya menurut aku. Dan social emotional di sini juga aku pengen menekankan bahwa ketika anak punya kemampuan untuk meregulasi emosi yang baik gitu ya, dia juga bisa mampu melihat bahwa tidak semua hal itu bisa diselesaikan dengan cara sikut-sikutan, dengan kompetisi gitu. Justru kolaborasi itu jauh lebih dibutuhkan loh buat zaman sekarang gitu. Dan itu kan balik lagi ke pengendalian emosi gitu. Kalau kita nggak bisa menekan emosi kita yang selalu ingin menang gitu ya, selalu ingin mendominasi, maka kita nggak akan bisa bekerja sama dengan orang tuh ya dengan baik juga gitu. Jadi social emotional menurutku juga satu hal yang sering luput dibicarakan, yang justru manfaatnya akan sangat besar sih buat anak. Untuk menjadi orang tua, nggak ada kata-kata gampang ya. Dari dulu pun sudah sulit untuk menjadi dan membesarkan anak gitu. Tapi semakin kesini aku merasa semakin challenging, semakin ada aja tambahan-tambahan kerjaan tambahan gitu untuk orang tua. Kamu ada pesankah yang ingin disampaikan sebagai seorang pendidik? Apa yang perlu mereka siapkan dari rumah supaya bisa semakin membantu tumbuh kembang anak, nggak cuma dari segi materi ya? Ada yang ingin kamu sampaikan ke orang tua di rumah? Yang pasti yang pertama, jadi orang tua tuh memang gak ada manual booknya, gak ada sekolahnya. Walaupun kayak sekarang kita gampang banget ya mengakses banyak sekali informasi tentang parenting, tapi itu juga pisau bermata dua, karena ada masanya dimana ketika kita melihat satu expert bilang sesuatu tentang parenting lalu kita kayak
merasa parenting saya udah bener atau belum ya. Terus yang ada kita malah tenggelam dalam kekhawatiran itu dan melupakan bahwa waktu-waktu di masa sekarang tuh justru berharga juga buat kita habiskan sama anak kita. Jadi mungkin satu yang pasti aku mau mengucapkan terima kasih juga sih buat para orang tua yang dengan banyak sekali ketidakpastian hidup, banyak sekali tantangan hidup di masa sekarang, tapi kita masih mau terus belajar, masih mau terus mencari informasi gitu ya, mana yang terbaik buat anak kita. Di satu sisi juga masih harus memastikan bahwa kebutuhan anak kita nih sampai ke depannya terjamin. Itu kan sesuatu yang gak mudah ya, jadi aku mau mengapresiasi usaha itu dan terima kasih karena sudah berjuang dan bertahan. Dan aku kayaknya akan selalu bilang bahwa tidak ada yang lebih baik kalau dari observasiku ya sebagai guru, daripada interaksi anak bersama orang tua. Kualitas interaksi anak sama orang tua itu justru akan jauh lebih menguntungkan anak dibanding misalnya kita pengen banget ngelesin anak A, B, C, D, atau pengen banget kayak anak tuh punya mainan A, B, C, D, punya apa gitu ya segala sesuatu. Karena selalu ada perasaan itu, selalu ada perasaan kayak ketertinggalan gitu ketika orang tua lain misalnya melakukan sesuatu ke anaknya. Padahal yang dibutuhkan anak kita itu adalah interaksi kita sama anak, kehadiran kita secara utuh. Dan aku tahu untuk hadir secara utuh itu sangat tidak mudah karena seringnya kita udah barengan sama anak tapi pikiran kita ke pekerjaan, pikiran kita ya ke masa depan. Tapi please be present for your kids gitu, karena mungkin gak akan bisa terlihat dampaknya saat ini, tapi percayalah gitu, apa yang kita lakukan hari-harinya itu akan sangat membantu anak di masa depan gitu. Jadi ya mungkin kayak aku pengen peluk semua orang tua dengan segala tantangannya. Jangan lupa untuk terus ngobrol, terus hadir buat anak-anak sih. Puk-puk virtual, peluk virtual untuk para orang tua, dan juga jangan lupa bahagia ya. Bener banget. Kalian tuh jangan lupa bahagia. Suka banget melupakan hal itu. Banyak yang mengorbankan diri sendiri, perasaan sendiri, mimpi-mimpi sendiri, yang terkadang kalian menganggap kalau kebahagiaan anak jauh lebih penting. Iya. Itu betul. Tapi itu juga karena stereotipnya, karena kayak konstruksi sosial yang menganggap kalau kita udah punya anak tuh ya lo harus kayak buat anak lo aja gitu kan. Padahal sebenarnya aku setuju banget lagi. Anak itu baru bisa ngerasa dia itu beneran dicintai sama orang tuanya kalau dia tuh juga melihat bahwa orang tuanya juga mencintai diri sendiri. Kita pengen anak kita punya self love, tapi kalau kita nggak menunjukkan bahwa ibu juga loh masih bisa ngelakuin apa yang ibu suka, apa yang ibu mau gitu ya. Dan tentu memang ini butuh support system sih. Balik lagi. Antar pasangan juga harus support kompak system antar ya. pasangan, dan buat kayak single parent kan dia juga butuh support system dari yang lain ya gitu. Oh my God, bener banget. Be happy, don't forget to be happy. Oke, pertanyaan terakhir Gali. Kalau tidak ada perubahan besar dan nyata nih dalam 10-20 tahun ke depan, kira-kira kita akan melihat generasi seperti apa ya? Wah, ngeri banget ini. Aku tuh takut banget nilai-nilai leluhur kita ya, apalagi kalau orang kan dulu ngomong, oh orang Indonesia tuh terkenal ramah. Orang Indonesia tuh terkenal kayak ya banyak lah hal-hal baik gitu dari orang Indonesia. Soal misalnya gotong royongnya, soal wah dulu kita kan kalau di PPKN belajar tenggang rasa, gotong royong, banyak banget ya. Aku takut itu hilang sih. Soalnya kayak apalagi dengan era digital yang mana tadi ya nggak ada sekat, semua hal yang ada di luar, bukan berarti semua hal yang di luar tuh jelek gitu ya. Tapi kalau kita nggak bisa mempertahankan nilai-nilai bangsa kita sebagai apa yang sudah diturunkan nenek moyang kita juga gitu ya, sebagai identitas bangsa, itu sih aku ngeri banget. Aku ngeri anak-anak tuh kayak dengan bullying yang makin parah, dengan kayak ya tadi ya dia tidak bisa membedakan ketika ngomong sama orang yang lebih tua tuh juga harusnya ada adab gitu ya. Wah itu aku takut banget jadi nggak bisa meneruskan nilai-nilai bangsa gotong royong tadi sih, leluhur kita, dan kayak gimana kita menganggap orang-orang Indonesia tuh ramah, mau saling bantu ya, karena jatuhnya jadi kayak jadi dewe-dewe aja gitu sendiri-sendiri. Setuju banget lagi. Takut banget lagi. Jangankan 10-20 tahun ke depan, sekarang aja mungkin banyak dari Vipers di rumah yang nggak kenal tetangganya siapa, jarang berinteraksi dari hal sesimpel itu. Oke, ini jadi PR kita bersama ya.
Mungkin selama ini kita terlalu fokus menyiapkan anak untuk sekolah. Padahal yang sama pentingnya adalah menyiapkan orang tuanya sendiri Yes. dan juga sistemnya. Yes. Galih, terima kasih banyak sharing-sharingnya. Thank you banget Kak JJ. Semoga orang-orang seperti kamu juga, para pendidik, tidak menyerah ya, Ya. tetap semangat untuk meneruskan rantai baik ini. Ya. Semoga generasi kedepannya juga semakin berkilau. Ya. Benar. Terima kasih waktu dan ngobrolnya di Thank you Peepers, so di much, Pip Talk ya. Peepers. Peepers juga terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Talk soon. Bye for now.